orang ngelatih jadi topeng monyet disiksa. Itu bener nggak tuh? Tau nggak ya kata digampar terus dikebalikin gitu. Tapi alasan lu pengen nyelamatin hewan tuh apa sih, Bang? Menurut gua ada pilihan di mana kita udah hewan hidup sendiri aja gitu. Tapi ini dalam hidup aku 4 kali diusir tetangga, sumpah. Ini dialami sama semua shelter di Indonesia. Semua hewan bisa sange sama orang. Ini monyet juga paling sering. Dia udah nggak percaya sama monyet lagi. Percayanya sama orang. Jatuh cintanya sama orang. Dia pengen kawinin orang itu terus-terusan. Kayak ular tuh titiknya ada 2. Masa iya? Iya, Bang. Iya. Aduh. Ada Bang Audrey, teman-teman. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Caca. Langsung kenal? Kenal dong. Itu ngamuk tuh. Hah? Oh, gitu ya? Bang. Coba pegang aku lagi. Tolong. Lagi ngunyah dia. Dia fokus lagi makan. nanya. Tapi biasanya kalau ada aku minta tolong dia ngamuk kayak tadi. Gitu. Itu tandanya Marah. cemburu. Kalau gitu dia ngapain, Bang? Itu dia lagi senang. Kalau gitu tuh senang. Oh, senang. Nah, ini marah. Ini penasaran tuh, dia lihat ini ada dispenser. Coba, Bang, lu ngomong, Bang. Tuh, dia mau Bahasa monyet gimana sih, Bang? ngetes tempat gitu. Kayak Dia lagi ngelihat daerah ini karena kamar baru. Kamar baru. Dia biasanya nggak begini. dia di mana ini? Tinggalnya? Di galeri apa di mana? Ini di galeri aku. di galeri. Di galeri. Jadi ini si Caca ini tuh monyet aku rescue. Sebenarnya ini monyet dari hutan nih. Dari hutan. Jadi dia nih kena perangkap jebakan tikus atau apa gitu ya di hutannya. Makanya ekornya putus nih, ekornya nggak ada. kasihan. Oh, gua kira yang segitu. Enggak, jadi ini namanya Macaca fascicularis spesiesnya. Monyet ekor panjang, ekornya panjang harusnya Bang, sampai sini. Sampai bisa buat gesper gitu. Enggak dong. Nggak nyampe. Enggak dong. Kepanjangan kalau itu. Jadi ekornya panjang, harusnya sampai 2 kali lipat inilah. Nah, dia kena jebakan tikus gitu atau jebakan perangkap di hutan. Putus lah ekornya gitu. Makanya harus direscue. Ketemu posisi terkapar gitu apa kejebak begini? Kejebak. Oh. Tapi bukan aku yang nemuin ya. Itu orang daerah sekitar situ ini kan dari Jawa nih. Makanya masih bau-bau mendoan gitu dia. Bau mendoan. Berarti bisa bahasa Jawa ya, Bang? Kayaknya gitu. Ini dia dari daerah Jawa dibawa ke Jakarta untuk kita rescue gitu. Ini cewek nih. Ini cewek. Iya benar. Kalau Film cowok aku mancing. biasanya nggak berani bawa ketemu orang baru. Kenapa? Galak. Kalau Galak. cowok mostly. Kebanyakan kalau cowok galak kalau ngeliat orang baru gitu. Padahal Karena gue bingung karenanya kenapa tuh? iya, biasanya Kenapa? cewek yang galak. Jadi gini, kalau monyet itu kan dia kayak orang ya. Sebenarnya sedikit kayak orang. Kalau dia ngelihat orang baru, dia tuh kayak ada ketidakpastian gitu. Jadi monyet ini paling nggak suka sesuatu yang nggak pasti. Nah, kalau dia ngelihat orang nggak pasti gitu, dia pasti instingnya proteksi. Jadi jaga teritori dia supaya nggak boleh diambil sama orang baru. Jadi orang baru ini dianggap sebagai ancaman. Jadi tuh monyet paling nggak suka misalkan ya kayak suara berisik, terus ngagetin. Dia nggak suka. Pasti ngamuk gitu. Nah, jantan paling sensitif karena dia kan kalau di alam kerjanya memproteksi kawanannya. Jadi kan monyet harusnya banyak nih kayak 30 50 ekor. Si jantan ini proteksi kawanannya nih. Nah, jadi dia harus paling alert. Nah, itu tukang berantem istilahnya. Tukang berantem. Gitu. Sedangkan cewek aman. Kalau cewek lebih aman. Yang mahal yang mana, Bang? Mau coba? Enggak mau. Enggak apa-apa, Caca baik. Kerjaannya ngerusak nih. Tuh. Itu buat orang itu. Tapi kalau gua gendong ngamuk enggak dia? aman. Aman. Serius, Bang. Bang. Siapa gue? Asal yakin. Enggak berani deh kalau gitu, enggak yakin. Asal yakin. Kalau monyet Sayang, kenalan dulu Biar dong. dulu. Iya, cinta. Tayang. Ih, lucu banget kamu. Kenal dulu. Iya. Wah, itu dia ngegertak tuh barusan. Nah, itu dia ngegertak. Oh. Jadi kita harus yakin kayak langsung aja yakin gitu. Oh, gitu. Kalau kita ragu-ragu itu vibe-nya kayak orang ragu-ragu. Misalkan kakak nih, ini sebenarnya energi sebutnya namanya. Oke. Jadi kayak misalkan aku ketemu kakak belum kenal, terus tiba-tiba aku gini. Iya, Takut nggak? iya takut. Sama dia juga gitu. Oh. Jadi kalau mau kayak, halo bro, apa kabar? Nah itu kan biasa aja kan. Oh, nggak boleh aura gadun ya? Gadun kan gitu. Adik udah makan? Kalau begitu malah boleh, yang nggak boleh kayak aura-aura mau maling gitu, itu nggak boleh. Tapi mereka Mengendap-endap. Jadi kayak nggak yakin sebenarnya. Aura-aura copet itu kan kayak orang nggak yakin kan. Enggak ngeliatnya ke gue kayak yakin gue copet. Jangan. No.
Oh dia tahu no. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi kalau nggak dibolehin, dia nyerangnya ke orang lain, nggak berani nyerang ke aku pasti. Oh, nggak berani deh gue juga. Nah, jadi itu artinya dia monyet itu kalau ada kemauan nggak dibolehin, dia akan cari pelampiasan. Dia akan cari pelampiasan ke orang yang lebih lemah energinya. Kok kayak gue ya Kayak bang? bocah ya? Iya. Kayak gue tahu. Emang gitu, jadi dia pelampiasan. Monyet Kalau nggak ada yang bisa dilampiasin, mereka akan stres dan gigit tangan, gigit kaki gitu. Kayak Kaki orang kita, sakit jiwa kaki gitu. dia. Oh, kaki dia. Kaki dia sendiri, jadi gigit tangannya sendiri, gigit kaki itu namanya dia lagi kesel, tapi nggak ada pelampiasan. Ini albino nih. Ini albino, makanya matanya merah. Bang, tapi Perawatannya? Perawatan sih sama aja. Sebenarnya kan monyet bukan peliharaan. Karena ini rescue, monyet albino itu punya keterbatasan di mata. Jadi mereka tuh matanya tuh nggak bisa ngelihat dengan jelas. Semua hewan albino ini. Semua. Orang yang albino pun sama. Jadi matanya tuh niktamus namanya gerak-gerak gitu loh. Matanya kayak warna merah karena pigmen melanistiknya nggak ada. Iya. Jadi dia kalau ngelihat itu ngeblur. Kayak semacam ngeblur gitu terus goyang-goyang. Nah itulah makanya kita nggak bisa rilis lagi ke hutan kalau yang kayak gini modelnya. Udah pasti jadi mangsa ya? Bang, tapi kalau monyet cewek gitu PMS juga nggak? PMS. Oh, PMS. Tapi di atas umur 6 tahun. Ini berapa umur Ini cewek? masih umur 3,5, 4. Kita nggak tahu karena dia rescue kan. Kira-kiranya size segini tuh 3,5 sampai 4 tahun. Oh. Gitu. Ini sih belum mens ya. Kalau yang di atasnya tuh mens. Tempat aku mens terus. Jadi berarti dipasangin Maksudnya pampers mens gitu terus? ya? Enggak sih, biarin aja netes-netes. Tapi dia nggak netes-netes kayak orang gitu loh. Banyak gitu ya. Dia Kalau paling- orang tuh kan kayak tes gitu Iya, kan. Nggak tahu sih, aku bukan cewek. Iya, ini gue iya, juga iya. bingung. Gue bisa tes. Kayak air AC. gitu. Tapi kalau monyet itu dia cuma tes gitu. Sedikit terus dia jilat. Oh, dibersihin sendiri. Bersihin sendiri gitu. Namanya juga monyet. Tapi albino gini, enggak ya gue maksud tuh. Kalau monyet-monyet biasa tuh, dia tuh kayaknya ditaruh di depan rumah gitu kan. Kena sinar matahari langsung nggak apa-apa. Kayak gini nih ada nggak? Khususnya gitu. Kalau dia nggak bisa kalau ditaruh di depan rumah kan dia kalau kena matahari itu sebenarnya sensitif. Jadi mereka akan lebih pilih shade tempat yang agak adem. Nah karena ini matanya buram makanya dia nggak bisa ngeliat jebakan. Nah ditambah kalau kena silau matahari tambah buram gitu loh. Bisa ngerusak mata. Ngerusak semua jaringan lah. Jadi kayak orang bule kan kalau kebanyakan berjemur dia kena kanker gitu. Iya. Mirip-mirip. Jadi ini jauh lebih ringkih daripada monyet yang biasa gitu. Albino tuh 1 banding berapa sih emang? Kalau monyet? Waduh, ini mah sebenarnya sih nggak dikit-dikit amat, tapi juga nggak banyak-banyak amat. Jadi mungkin aku nggak bisa kasih rasio pastinya. Cuman nggak ada biasanya di dalam satu koloni monyet tuh nggak ada yang albino. Dia albinonya cuma kayak 1, 2, tapi dari 100 koloni gitu. Mungkin ketemu 1 aja gitu. Jadi Berarti dia nggak ada di alam liar gitu, Bang? ada, ini dari alam liar. Ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Oh. Ada tapi sedikit sekali. Jadi ini langka. Kalau monyet maka albino tuh langka gitu. Tapi dia boleh dipelihara? Nah, jadi kalau boleh apa enggak, sebenarnya monyet ini kan bukan satwa peliharaan. Oke. Kalau satwa peliharaan, ntar aku bawa deh satwa peliharaan. Kan kayak anjing, kucing gitu Iya, kan. iya. Gue juga punya kucing tuh. Jadi karena mereka ini tuh karakternya asal-asalan gitu loh. Gimana ya? Namanya juga monyet. Kayak kalau orang kayak monyet kelakuannya gimana? Nah, kayak gitulah. Iya. Jadi Orang kayak monyet minjem duit mulu bang, kagak balikin. maksudnya gini, artinya dia nggak tahu diri. Iya. Monyet ini nggak tahu diri. Oke. Dia nggak tahu dia monyet, dia rasa dia orang. Iya. Jadi tuh karakternya bisa berubah, tiba-tiba bandel, tiba-tiba baik, tiba-tiba penyayang, tiba-tiba membangkang gitu loh. Bipolar. Kayak orang sakit jiwa tadi aku bilang kan. Nah makanya dia ini tidak suitable untuk dijadikan peliharaan orang. Nah kalau dibilang boleh apa enggak, hukumnya di Indonesia ini nggak ada larangan untuk pelihara monyet ini sebenarnya. Hukumnya nggak ada. Nggak ada. Tapi banyak kayak lembaga-lembaga yang sudah menggerakkan bahwa monyet ini bukan peliharaan lagi. Kalau zaman dulu tahun 80 banyak yang merah monyet begini mah. Tahun 90 gitu ya. Iya, iya, iya. Nah itulah yang aku rescue. Jadi orangnya udah pada nggak ada. Nggak ada. Terus kadang mereka udah punya anak, nggak bisa ngerawat lagi, monyetnya udah tua sakit-sakitan. Nah itu yang kita Terbengkalai. rawat. Gitu. Ini apa namanya? Gue tuh dulu pernah nonton video di IG orang ngelatih jadi topeng monyet disiksa. Itu bener nggak tuh? Tau nggak yang kata digampar terus Nih. dikebalikin gitu? Ini mau aku buka nih. Apa? Mau telanjang? Masih tiba-tiba telanjang sih? Saya kaget nih. Bukan, Bajunya bukan. dibuka. Ceritanya mau dibuka. Tiba-tiba. Ceritanya. Nggak apa-apa lah. Jadi karena aku tuh kan memang nge-rescue monyet dan suka ngubah karakter monyet kan. Monyet Karakter monyet lucu banget. dari galak jadi jinak. Dia bisa nggak, Bang? Dia bisa nggak? Sebenarnya semua makhluk hidup bisa, tekniknya sama aja.
Jadi tekniknya ini ada beberapa ya. Teknik yang pertama pakai kekerasan yang tadi. Kalau mau bikin dia nurut, misalkan kita suruh naik sepeda gitu ya. Kalau nggak naik sepeda gampar. Misalkan dia berdiri, harus berdiri terus. Kalau duduk kena gampar. Mau nggak mau kan dia berdiri terus. Itu cara kekerasan. Itu yang dipakai sama topeng monyet. Jadi mereka ini kalau si topeng monyet tidurnya aja digantung. Jadi tidurnya aja nih ibarat kata dia ya, ini kan kita nggak ngapa-ngapain nih, tidurnya digantung ke atas gini nih, sampai kakinya harus berdiri, gitu loh. Oh, diginiin. Nah, itulah yang kayak nggak berperi kehewanan kan, istilahnya. Peri kehewanan. Makanya itu nggak boleh Iya, lagi. iya. Itu cara pertama, ngubah karakter. Yang kedua, itu bisa pakai makanan. Jadi makanan itu dia puasa. Kalau lu nggak ngelakuin ini, lu nggak makan. Oh, modelan kayak ini ya, apa lumba-lumba apa gitu? Suruh itu kasih makan. Nggak, kalau itu beda. Kalau yang ini nih benar-benar nggak dikasih makan sama sekali. Sampai dia lapar banget, terus dia harus nurut dulu baru kasih makan. Nah, ada satu lagi, reward and punishment. Kalau yang ini cara yang paling benar sebenarnya. Punishment itu di saat dia bandel, kita koreksi. Jadi koreksi ini bisa banyak, bisa ditutup gini, kan dia kaget. Terus bisa juga dikoreksi pakai list, pakai leher gini. Misalkan dia bandel nih, diam, stay. Nah, kayak gini nih koreksi namanya nih. Saya juga ikut diam ini. Iya, tapi kan Kayak ada jiwa kayak Emang nyambung emang. Jadi ini kan dikoreksi. Nah, sama reward. Kalau dia benar ngelakuin sesuatu, kita kasih treats, makanan yang dia suka. Gitu. Itu cara paling benar sebenarnya reward and punishment. Iya. Gitu. Nah, kalau topeng monyet cara yang pertama tadi. Kebanyakan. Makanya udah nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Nah, kayak model ini dah. Gue ke ini kemarin. Uluwatu. Ubud mungkin. Ubud, iya. Ubud. Nah, itu monyetnya liar-liar tuh. Ngambilin iya barang sembarang, kacamata orang, HP kan. HP? Bener. HP di depan mata gue orang. Maling ya? Diambil, bener. Jadi kalau di Ubud itu ya, itu kan monyetnya banyak sebenarnya koloninya. Iya. Dia tuh turun-temurun dari beberapa generasi gitu. Nah, lihat ini monyet kacamata aku kan nggak ngambil nih. Nggak diambil monyet ini kan. Apa dia nggak usil gitu mau ngambil barang. Tapi kalau ini diambilin kan. Iya. Nah, bisa jadi pertama dia penasaran. Yang kedua kalau di Ubud itu yang aku lihat, mereka ini udah kebiasaan. Jadi tiap kali dia ngambil kacamata orang, dikasih makanan untuk ditukar. Itu masuk ke reward yang tadi. Jadi dia kira perilaku ngambil ini dia dapat makanan. Jadi dikira itu positif menurut mereka. Terus turun-temurun. Jadi kayak dia lihat temennya, dia ngambil kacamata, dia dapat makanan. Gue ikutan lah ambil kacamata gitu. Tapi pinter ya Bang berarti ya. Maksudnya disimpan barangnya gitu buat dia dapat makan, nggak dibuang, nggak dimainin gitu terus hilang gitu. Bisa juga dimainin, bisa juga dibuang. Kalau dia merasa dia bosen, dia nggak dapat makanan, dia dibuang. Barang itu dia cuma penasaran aja. Iya. Gitu. Ada juga yang ngambil karena kesel juga ada. Jadi kalau kesel tuh misalnya kayak kakaknya tadi kesel. Itu dia ngejambret. Kalau dia dijambret, kalau kesel digigit, patahin, dihancurin gitu. Itu state-nya dia lagi kesel. Untuk monyet. Monyet begitu karakternya memang. Kalau yang ini kemarin, lu kemana itu? Gunung Lawu. Gunung Lawu. Temon. Si Temon. Itu galak juga kan? Galak. Jadi gini nih, kalau monyet ini galak sama jinak, ini emang agak unik. Beda sama hewan lain. Monyet itu galak kalau dia nggak suka sama orangnya. Atau dia dalam tekanan tertentu yang harus bikin dia defensif. Nah, kalau dia defense, dia akan nyerang tapi nggak selalu. Jadi cuman kalau pas lagi terancam aja. Kalau dia galak sama orang nggak kenal, nah itu yang dia galak terus gitu biasanya. Sama orang yang dia nggak suka. Nah, dia tuh bisa ngeliat aura orang nggak suka hewan nggak? Bukan. Dia ngelihatnya bukan dia suka apa nggak suka hewan. Dia lihat energinya kuat apa lemah. Jadi gimana ya? Iya, gue bingung tuh gimana ya nunjukin energi kuat. Gini, energi tuh vibe gitu loh rasanya. Iya. Contoh nih Bang Firza nih, Pak Prabowo masuk misalkan. Pak Prabowo mungkin nggak nyerang. Bang Firza mungkin nggak nyerang Pak Prabowo. Tapi kan pernah yang lain. Ya, maksudnya kemungkinan kan enggak. Kemungkinan enggak. Tapi kalau yang masuk maling, pukul nggak? Pukul. Nah gitu, energinya beda. Si maling ini dia kayak niat jahat gitu. Kalau Pak Prabowo pasti kalau sini niatnya baik dong. Benar. Nah gitu kira-kira. Terus apalagi dia kelihatan nih energinya tinggi banget ini. Banyak pengikutnya, terus banyak orang-orang yang respect sama dia. Jadi otomatis, nah monyet juga ngelihat gitu. Sama orang yang energinya kuat. Nah kalau dia energinya kuat, gak diserang biasanya. Yang penting beratnya aja pede aja kan? Pede. Jadi
Tapi nggak boleh kepedean juga, lihat hewannya juga. Kalau kepedean tetap kegigit juga bang. Ada macan tiba-tiba meluk kayak gimana gitu. Nah, itu nggak bisa kalau macan. Jadi kalau harimau, apalagi di hutan, mending kabur. Saya juga kabur, ngapain dihadepin orang gila namanya itu. Jadi gitu Del, intinya kita kalau pengen deket sama hewan, energi kita tuh harus kuat. Kasih kelembutan supaya dia nyaman. Nah, Kita bikin nyaman ya pokoknya ya buat bener, mereka. sama kayak Vivo yang ngasih kenyamanan saat berpasangan. Oh. Apalagi ini nih, ada yang ukuran 0,01. Tipis. Non latex, jadi memberikan rasa natural, nggak ada aromanya, transparan. Tapi udah nyobain bang? Udah, kalau gue favorit yang ini nih, Fire S. Oh. Di Meki berasa ada damkar ya. Nah kayak yang temen tadi tuh, temen kan terdengar liar sampai ada spanduk tulisan awas di sini. Iya, pasti kan Anda di luar jangkauan si temon. Nah, ada gambar-gambar itu. Karena itu kan momen itu aku baru kesana pertama kali. Aku lihat monyetnya dulu, karakternya. Tuh lihat nih. Oh dia nyerang orang yang ini, dia nyerang orang yang itu. Terus aku tes dulu pakai tangan aku dong. Nah, aku tes dulu gini nih. Pegang deh, terserah. Dia tuh akan cium. Kalau monyet tuh gini, dia akan ambil tangan, dia akan cium dulu. Orang ini gini nggak? Gitu nggak? Kalau gitu ngamuk dia langsung. Oh, makanya Coba, tadi si Caca ya. Coba Madela. Ntar dulu. Sekali lagi tapi yang kuat energinya coba. Oh, ini ngamuk nih. Tuh, nah, karena sayang. Karena keadilannya itu nah itu. Bang, coba bang. Enggak. Kayaknya dia nggak mau sama gue, sama lu enggak deh. Dia akan mepet sama orang yang energinya lebih kuat nih kayak gini nih. Nah sekarang nih Bang Firza. Bang, jangan bang, sumpah dah. Bang, lemah energi gua. Begini aja tangannya bang. Gitu, jadi. Manjat enggak, takut ah. Tapi kukunya nggak tajam kok, cuman dipegang gini doang. Gua parno. Nah tapi kalau Bang Firza kan ini ya laki, harusnya energinya lebih kuat. Jadi dia nggak. Laki nggak? Enggak. Takut ah. Nah, kalau kayak gitu tuh kena serang. Bang, tapi gimana cara ngomong sama monyet? Nah itu bahasa monyet. Itu gimana? Jadi gini, kalau bahasa monyet itu misalnya kita lihat mukanya. Oh, mukanya. Dia kalau ngamuk gitu, gitu. Mukanya gini, ngamuk. Nah, kalau kita mau bayain dia, kita tuh harus koreksi dia dulu, terus kita minta maaf. Oh. Minta maafnya gini. Jadi kita koreksi nih, misalkan, nah ini kayak gini, misal minta koreksi kan. Ayo, nggak boleh ya. Ini bandel banget nih. Diam. Nah, ini minta maaf dia nih. Coba bang. Kayak gitu. jadi kita koreksi, habis itu minta maaf itu meluk gitu loh. Iya. Nah ini nih kita teman, nggak diapain gitu loh. Itu bahasanya. Itu turun-temurun pasti begitu. Semua makaka fascicularis, bahasanya itu. Sama ada makaka nemestrina juga kalau dia temenan gini. Gitu. Apa tuh mahaka sampai pelukan. Mahaka itu tadi apa? Nggak ada bahasanya itu. Gitu bukan yang mahaka mas parelina tadi. Oh itu bahasa ilmiah. Ini namanya makaka fascicularis. Itu monyet. Monyet ekor panjang. Kalau beruk namanya makaka nemestrina. Lutung beda lagi ya? Beda. Lutung tuh prebistis. Nama ilmiahnya genusnya, iya. Tapi monyet juga perasaan dah. Jadi monyet ini kebagi banyak lagi kayak Iya. kayak gimana ya, kayak ayam-ayaman tuh ada merak, ada pisang, ayam jago, ayam Bangkok gitu loh. Macam-macam dalamnya gitu. Nah, monyet juga macam-macam dalamnya. Kayak kucing juga kan, ada Angora, ada Persia. Tapi beda-beda. Kalau itu satu spesies. Kalau ini Felis apa gitu ya, itu satu spesies, itu beda breed. Kalau ini beda spesies total, jadi mau lutung-lutung, oa-oa. Mukanya juga beda-beda ya? Beda semua, beda banget malah mukanya. Kalau ini gitu. Masuk ke spesies apa, Bang? Makaka firzaensis. Kayak jenis baru, kayak cuma saya dan teman-teman saya. Gitu. Bang, pegang Bang. Apa? Gitu. Coba tes. Nah, kalau kayak gitu ya dia ikut panik. Takut gua. Yakin aja, yakin. Dia nggak gigit. Nah, Caca. Karena kan Bang Firza laki. Ya, jadi energinya lebih tinggi daripada. Nah, tapi ngamuk tuh barusan. Itu barusan ngamuk. Karena Bang Firzanya nggak yakin nih udah begini. Gitu. Nah, itulah yang bikin dia ngamuk. Yang bikin dia takut. Sini, balik. Gitu. Makanya harus apa ya, energinya tuh harus tinggi, harus kuat gitu energinya. Gitu. Nah, yang temon itu semuanya dianggap lemah. Ada orang yang dianggap lemah, ada orang yang enggak. Oh. Jadi dia di sana juga bisa
jinak sama Gue orang. mikir tuh kan karena di branding di internet itu terkesan galak banget gitu. Enggak, jadi kalau si Temon ini, kenapa kesannya galak banget? Karena dia ada taringnya, bahaya. Monyet jantan itu semua ada taring segini nih gedenya nih. Di sininya, atas bawah. Empat. Jadi kalau monyet itu, kalau gigitan monyet itu menurut aku sedikit lebih berbahaya daripada gigitan anjing. Kalau size-nya sama. Kenapa? Karena kalau monyet, ini tuh dia punya tangan, dia bisa manjat, dia punya taring. Taringnya 4, sama kayak anjing. Tapi taringnya bentuknya begini. Gini dari atas. Yang bawah gini nih keluar. Kalau anjing tuh yang bawah di dalam. Iya. Jadi kalau monyet ini gigit, terus dikoyak, keluar semua dagingnya. Ih, serem Gitu. ya. Jadi monyet tuh gini, tau pernah lihat barong nggak? Iya barong, gue iya, gitu. iya. Mikirnya barong. Barong tuh kan begini kan? Iya, itulah monyet. Agak gini. Gitu. Jadi dia giginya agak keluar gitu, makanya agak serem. Makanya kalau monyet kayak Temon gitu, mending dijauhin. Takutnya dia kesel, terus dia ngamuk, dia gigit orang, bahaya. Tapi Bang Ondre nggak mau rescue Temon. Jadi Temon ini udah di rescue. Oke. Ya, jadi ini waktu itu sempat ada dramanya, sengketa kan itu. Iya. Jadi sempat sengketa. Terus si Temon ini akhirnya dibawa ke Blora. Oke. Singkat cerita pokoknya Mbok Yem ini punya karyawan. Nah, namanya Pak Muiz. Pak Muiznya ini lebih percaya sama orang Blora, gitulah intinya. Aku juga nggak tahu di belakang layar ada apa ya. Iya. Tapi intinya dia lebih percaya sama orang Blora dibanding kita. Jadi seminggu setelah videonya itu trending 1 waktu itu di YouTube, turun itu monyetnya si Temon. Jadi terjadilah keributan. Keluarga sempat bela kita, tapi keluarga juga nggak bisa apa-apa karena ada surat untuk si monyet ini diwariskan ke Pak Muiz gitu loh. Dan Pak Muiz disuruh kosongin warung itu. Makanya monyetnya dibawa ke Blora, nggak ke Jakarta. Gitu. Makanya kita nggak bisa rescue si Temon. Aduh, gue mikir gini deh. Gue tuh pernah dengar kan kucing tuh ada istilah keturunan-keturunan gitu kan. Jadi silsilah keluarganya tuh tertulis gitu. Nah ini monyet si Temon itu diwarisin gitu apa tertulis juga Enggak, keturunannya? Enggak. Kalau yang kucing itu namanya pedigree, atau anjing itu namanya stambum. Kalau itu mah dikeluarkan sama asosiasi. Kalau monyet nggak ada asosiasinya. Nggak ada. Lah itu diwarisin? Harusnya kan... Ya itu cuman kayak ya omongan gitu. aja. Ini aku titipkan ya gitu loh kira-kira. Kayak omongan gitu lah, nggak formal, nggak resmi. Iya secara resmi gitu. Nggak resmi. Tapi alasan lu pengen nyelamatin hewan tuh apa sih Bang? Wah ini nih sebenarnya. Padahal kalau menurut gua ada pilihan di mana kita udah hewan hidup sendiri aja gitu. Kita hidup dengan hidup kita gitu. Ada pilihan itu kan? Iya, cuman kan jadi gini. Aku dulu waktu kecil itu tuh pernah. Jadi ini cerita kenapa awal banget aku main hewan ya. Maksudnya suka sama hewan. Jadi waktu kecil tuh aku nggak punya teman, nggak punya banyak teman lah istilahnya. Temannya sedikit. Cooper atau memang Nggak mau. Dibully. Karena dulu aku jelek gitu ya. Gendut kali ya. Dulu kan kecilnya aku gendut. Oke. Tapi kecil udah gimbal gitu juga? Belum. Kalau udah gimbal gitu wajar kayak dibully orang. Belum. Masih normal, masih bentuknya manusia normal. Di komplek aku tuh kayak nggak banyak orang yang temenan sama aku lah, pokoknya seingat aku ya. Tapi ada banyak binatang tuh berkeliaran. Jadi ada anjing kampung kan dulu waktu kecil, anjing kampung tuh berkeliaran. Nah si anjing ini ngais-ngais makanan dari sampah gitu lah setiap harinya. Kasian. Nah si anjing ini akhirnya aku rescue. Karena aku waktu kecil gak punya banyak temen, aku temenan sama anjing. Iya. Jadi aku rescue tuh. Tiap hari kasih makan. Lama-lama bonding. Lama-lama dia nempel terus kan sama aku. Tapi dia akhirnya masuk ke rumah terus jagain rumah. Karena aku sering kasih makan, kita yang kasih sayang. Dia jagain rumah. Tiap ada orang lewat depan rumah aku itu, digonggongin sama dia. Ya karena proteksi ya. Iya. Nah anjing ini anjing cewek. Nah terus suatu momen dia tuh, semua orang yang lewat, dia gak seneng. Intinya, proteksi lah normalnya anjing. Waktu aku kecil aku gak ngerti kan. Dikomplain lah sampai RW, sampai RT, sampai tetangga semua komplain karena anjing ini tuh berkeliaran gitu. Iya. Disuruhlah sama RW untuk buang anjingnya. Iya, zaman dulu kan ini masih 15-20 tahun yang lalu. Zaman dulu buang anjing itu kayak biasa aja. Zaman dulu beda sama sekarang. Terus orang tua aku mau nggak mau. Lah kalau cuma di dalam rumah aja gitu Bang, nggak boleh? Nah ini anjing kampung asalnya soalnya. Jadi kita waktu kecil aku bodoh juga nggak ngerti kan cara ada yang namanya kandang. Ini aku masih SD loh, masih SD kelas 2 SD gitulah. Disuruh buang, akhirnya orang tua aku menuruti RW tersebut lah. Nah ada momen nih. Dibuang ke rumah RW itu. Wah, kagak dong. Anjing ini dibuang di suatu jalan raya.
dibuang, terus aku naik mobil dari belakang aku ngeliatin sambil nangis tuh waktu kecil. Jadi sedih banget karena gimana ya anak kecil, anjingnya aku rescue, aku gak punya teman aku cuma si anjing ini doang. Terus diambil. Terus dibuang anjingnya. Dibuang. Nah dari situ aku janji sama diri aku sendiri, ada hewan apapun yang punya kekurangan, ada hewan apapun yang dibuang, akan aku bantu. Oh akhirnya lu ini punya ikatan ya sama hewan ya, ada rasa itu. Kurang lebih itu, sejak saat itu. Dan aku benci sama tetangga. Benci sama PRW dia. Tapi ini dalam hidup aku 4 kali diusir tetangga, sumpah. Ini dialami sama semua shelter di Indonesia. Beneran. Karena? Kita nolong anjing bukan kita yang mau loh ya. Iya. Maksudnya ini anjing butuh pertolongan, kita tolong. Bener. Tapi ada aja tetangga-tetangga orang sekitar yang gak suka sama anjing kan. Itu suruh kita usir lagi anjing yang lucu gak? Itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Makanya aku nih menyuarakan supaya lu jangan ngusir, justru lu bantuin PA. Iya. Ini kan kita lagi susah hidupnya ini. Ngurusin binatang yang lagi kesusahan. Nah itulah bedanya kita sama binatang. Kalau binatang dia nggak punya rasa compassion. Iya. Jadi karena kita manusia yang paling tinggi akalnya, harusnya kita compassion. Kalau kita biarin gitu ya lu hidup sendiri lah. Apa bedanya kita sama monyet ini yang lain? Oh justru ini yang gua ada lihat di IG juga. Tahu nggak orang yang nembak pakai tembakan angin, kucing. Jadi si kucing itu sering di depannya nih, depan rumah dia. Dia nggak suka. Ditembak kucingnya loh. Dar. Ada tuh waktu itu viral tuh. Mati ya? Mati lah. Ditembak pakai tembakan Kalau senapan ditembak angin. mati, makanya tembakan beneran bang? Tembakan beneran depan rumahnya. Jadi gua nggak tahu kucing itu sering ngambil makanan depan rumah dia apa ngacak-ngacak sampah gitu. Jadi si orang itu nggak suka ditembakin kucingnya. Jadi kesadaran kita sama keberadaan hewan ini tuh kurang tinggi kalau di Indonesia. Padahal di Indonesia itu negara dengan populasi hewan spesies ya, keberagamannya paling besar kedua di dunia setelah Brazil. Jadi ya abang aja nggak bisa bedain kan ular A sama ular B. Nggak bisa. Nggak bisa bedain monyet A sama spesies B. Nah itu padahal saking banyaknya ya. Tapi bang nggak cuman monyet aja yang direscue sama Bang Andre. Nih, aku ada banyak ya Bang ya? Aku mau tuker nih ya. Nih boleh, Caca keluar dulu boleh. nih. Ini ada hewan yang baru banget. Aku rescue. Nih, tuker. Caca pulang dulu, Caca. Bang, apa sih Bang? Sini Bang. Sini. Wah, sini. Wah. Ih, lucu banget. Kalau tadi yang hewan-hewan dibuang, kalau yang ini nggak dibuang. Ini rescue juga. Tapi ini sebenarnya mahal banget. Aku bau kucing ya sayang ya. Oh, kita naikin aja. Tuh Bang, nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa, naikin aja. Sini. Terus lagi mau digendong dulu. Beratnya berapa Bang? Ini mungkin 30 kiloan ya. Duduk dulu. Diam. Nah. Kalau ini gue berani. Good boy. Ih, gua ngeri dah. Siapa namanya? Namanya Gozo. Ini dari kecil tapi ngerawatnya, Bang? Enggak, ini yang rescue. Jadi aku dapat udah segede gini. Jadi ini banyak orang di Indonesia ini juga kayak gitu ya. Jadi dia seringnya beli waktu kecil. Tuanya mungkin dia sibuk atau udah nggak suka lagi, dibuang. Biasanya juga manusia tuh melihara hewan tuh lucu-lucunya doang sih kadang. Nah, itulah sebenarnya ya. Apa bedanya melihara hewan, beli hewan sama beli barang? Bedanya apa? Jadi pelihara hewan, kalau beli barang nih gini ya, beli barang nih, 2 minggu pertama suka, 3 minggu bosen, 4 minggu udah kasih orang gitu kan. Itu diterapin ke hewan harusnya nggak boleh. Melihara hewan ini sama dengan melihara istri atau pacar. Anak. Jadi hari pertama kita sayang, hari ke 300 makin sayang. Harusnya gitu. Bener. Hari ke-400 sudah transfer duit kita. Ngasih duit belanja. Kalau itu simpenan bukan piaraan ya. Gitu. Jadi ya kayak ini nih, sebenarnya dia ini harganya mahal sekali. 3 digit ini harganya. Wow. Ini namanya exotic microbully. Warnanya cokotri. Jadi warnanya aja udah langka. Ditambah makanya badannya aneh kan bentuknya. Iya. Ini American Bully versi cebol. Makanya kakinya kecil banget tuh. Bogel. Gitu. Nah, bahkan yang semahal ini aja kadang ya masih tidak di apa ya istilahnya ya, tidak disayang sampai akhir hayatnya. Ini udah tua nih berarti? Belum. Masih setahunan. Makanya pesan aku buat semua masyarakat Indonesia nih, ya kalau misalkan ngerawat binatang harus komitmen. Iya, betul. Gitu. Kalau nggak mau ngerawat, jangan dibeli dari awal. Iya, mending gitu ya. Begitu, makanya gue tuh dari kecil gak pernah melihara ikan gitu kan. Tuh suka ada cupang-cupang gitu segala macam, gak mau gue.
Karena gue udah jaminan gue nggak bakal bisa ngerawat. Nah, gitu. kalau udah tahu gitu jangan. Bantu aja, bantu orang, misalkan bersihin pupnya aja, Bang. Nggak bisa kita bantu beliin makanan apa harus bersihin ininya? Beli makanan sih. Beliin makanan, boleh. Di mobil, beli taruh di mobil makanan. ntar ketemu kucing, ketemu anjing, Bener. kasih gitu. Jadi Ada nggak gitu? Layanan Ada. donasi Shelter, khusus namanya hewan? shelter. Makanya tadi aku bilang, teman-teman aku shelter, ya kan? Kayak misalkan Pejaten Shelter, banyak lah Maria Stray Home, banyak banget itu mereka justru butuh bantuan dari kita untuk kita donasi kasih dog food sama mereka. Karena ini orang-orang kayak aku ini yang bantuin mereka. Kalau abang yang nggak kuat bantuin, ya bisa dibantuin pakai dana, gitu. Bisa Iya. dibantuin pakai tenaga, misalkan ke situ bantuin bersihin pupnya tadi aku bilang kan. Oh, kalau boleh tahu nih, shelter itu untuk per bulannya masih dikit angka orang bantu. Kayaknya ada yang Faktanya banyak, ada nggak? yang dikit. Ada yang banyak, sebenarnya ada politiknya juga shelter itu. Oh. Jadi shelternya yang makin terkenal ya makin banyak donasinya. Iya. Ada politik-politiknya lah. Iya. Kadang ada yang nyari-nyari panggung gitu kan. Indonesia lah. Karena kayaknya orang di sekeliling gua, yang gua tahu belum ada orang yang pernah sumbangan untuk ke shelter hewan deh kayaknya. Nah, banyak Makanya kata gua kan mungkin dikit kali ya. Kalau manusia. Kebanyakan Banyak kan manusia. misalkan ke panti asuhan gitu loh. Kalau hewan memang kurang di apa? Maaf bang. Kalau orang kadang memang kurang diperhatiin kalau hewan gitu loh. Duduk situ katanya, Mbak. Bang Firza tukeran katanya. Ntar dulu itu masih ada anjingnya, saya takut. Enggak, aku Aman takut yang ini, satunya aman. itu loh. Jinak ini, ini jinak. Tapi dia anteng banget ya bang. Anteng, dia nih sukanya dielus-elus gini nih. Oh. Sama gua ngeliat tadi kok dia ngepot-ngepot ya di ini ya. Iya, Di lantai. Apakah karena Apa emang nggak bisa licin? diri? dia bisa berdiri tapi kakinya kan pendek. Heeh. Jadi kakinya pendek memang Licin. jalannya agak begitu. Tapi ini mah jalan normal, lari bisa, semua bisa. Gitu. Sebenarnya emang lucu ya kayak Lucu, ini kan bulldog. sama nggak Bully. kayak ini tau nggak apa? Doa dulu, ayo kita makan ikan. Ada nggak konten kreator itu? Siapa sih namanya? Oh, Muso. Muso ya. Muso Pitbull. Muso. Itu hampir mirip lah satu. Heeh. Masih satu breed, atasnya tuh sama gitu. Dia kalau ini American Bully, kalau Muso Pitbull. Makannya sebanyak itu nggak? Gue tuh hobi deh Enggak nontonin lah, dia. kalau ini kan badannya Makan kecil. ikan. Badannya Enggak kecil. ya? Muso gede, Muso tuh segini, tinggi. Kalau dari apa sofa ini segini lah. Muso tinggi gede. Gede banget Itu ini. Pitbull. Makannya kayak makanan kucing itu? Apa tetap Iya, ikan juga? pelet. Makanya apa dog food gitu ya. Cakep banget. Aslinya dia orang mana nih? Orang mana? Maksudnya apa? Breed dari mana? Sukunya apa gitu? Tinggalnya. American Bully dari Amerika. Habitat aslinya di kota apa di hutan gitu? Jadi gini, kalau anjing itu kan awalnya namanya Canis lupus. Apa tuh? Canis lupus ini kayak semacam serigala gitu tadinya. Karena dia datang ke rumah orang. Ini ribuan tahun lalu Iya. ya, ratusan ribu tahun lalu. Sering datang ke tempat manusia, dikasih makan, lama-lama jadi peliharaan. Terus dia crossing gitu. Setiap negara beda-beda. Indonesia punya juga, namanya anjing kintamani dari Bali. Dia crossing breednya. Lama-lama tuh bentuknya jadi macam-macam. Ada yang kecil kayak Chihuahua, Iya. ada yang gede kayak Alabai, Rottweiler gitu-gitu. Nah ini yang dari Amerika begini bentuknya, bully namanya. Namanya bully. Bulldog sendiri banyak dalamnya. Ada Pitbull tadi kan, ada English Bulldog, ada French Bulldog, ada American Bully. Bang, berarti Fungsinya jaga nih. Jaga rumah, anjing itu bisa buat ngapain aja. Jadi ada yang toy, yang cuma Toy itu buat main-mainan. Kayak gini Betul. nih main-main. Main-main. Ini kayak dia nih buat main-main sebenarnya. Kalau buat jaga rumah kurang. Kalau buat jaga rumah ada namanya anjing canine. Jadi bisa buat jaga rumah, bisa buat nangkep maling, bisa buat ini apa cium-cium bom gitu juga. Oh iya. yang biasa dibawa polisi itu. Iya, itu Rottweiler, Belgian Malinois, Yang dicas itu. Herder. Yang di bawah polisi kan sekarang dicas. Oh, Anjing itu polisi. robot. Anjing polisi. Itu inovasi. Mau rescue itu nggak bang? Oh, itu mahal banget. Kalau mahal miliaran katanya. Iya. Bang, berarti di rumah udah kayak mini zoo dong bang? Jadi iya, aku ada galeri gitu sih sebenarnya. Galeri ini tuh kayak isinya hewan semua. Pokoknya total piaraan aku udah sekitar 250 lah. Wow. Ya 250 ekor. Tapi nggak semuanya segede gini ya. Ada yang kecil, kayak segini ada. Iya. Ada yang gede banget, kayak ular gede banget. Ada beruk yang gede banget, ada babi. Tapi ada juga yang kayak serangga-serangga gitu, ikan. Oh. Oh ikan ini. Ikan gimana cara kita jinakinnya? Nah, kalau ikan nggak boleh jinak. Lah? Ikan harus galak supaya sehat. Kalau ikan jinak, ada masalah kesehatan dari badan dia. Gitu. Dari badan dia? Ikan makin galak makin bagus. Kan ikan nggak kita pegang-pegang. Nah makanya lu berenang sama ikan. Nggak apa-apa. Jadi kalau ikan galak, caranya gampang. Ikan itu tidak mungkin menyerang manusia. Kalau kita
kasih tahu kita tuh bukan makanan. Jadi Gimana kalau misalkan caranya? ikan gede nih, pegang langsung badannya. Jangan mukanya ya, pegang badannya, dorong dikit, zet. Gitu. Oh. Dia langsung ngeh, oh ini bukan makanan. Dia cabut, langsung pergi. Gitu. Ikan. Hiu pun begitu. Sama, hiu nih Kalau seandainya kita kejebak di laut dah semua nih. Semua. Iya seandainya kan seandainya. Ini ilmu. Jadi gini. Amit Bang Ini gua aja. ilmu teman-teman. Ilmu. Heeh. Benar. Kalau orang di laut ketemu ikan hiu, pokoknya jangan panik. Kalau dia ngarah ke kita, dorong palanya ke bawah. Tangannya jangan dimasukin ke mulutnya, hilang tangan kita. Dia tuh udah begini nih. Dorong kepalanya ke Kepalanya ke bawah. bawah. Itu ada diver luar negeri di Atlantik apa di mana, kayak gitu caranya. Jadi kepalanya didorong ke bawah. Sama kayak aku bilang tadi, misalkan ikan predator gede, kayak tempat aku ada ikan arapaima misalkan. Kita kalau masuk dorong badannya. Jadi intinya didorong aja, kasih tahu gue bukan makanan gitu. Iya. Oh, dia ngerti ya? Ngerti. Nah, kemarin juga viral di IG juga. Ntar dulu Bang, saya takut Gak Bang. berani, iya itu. Ini lagi. Itu. Oh, iya. Maaf ya Bang ya, ini Iya. terlalu mengagetkan. Iya. Masa sih? Bintang tamunya, bukan abangnya. Ini Oh, bintang ininya. tamu yang Oh ininya. ini aku enggak itu tuh Bang. Ini bahaya, Ini Bang. baik Bang, Ini yang baik. itu tuh kayaknya serem banget tuh. Enggak lah, itu juga bahaya juga. Kemarin tuh viral juga bahwa pelatih lumba-lumba. Paus orca apa ya? Oh, itu. Yang kegigit. AI itu. Iya, orca betul. Orca atau killer whale kan. Iya. Itu dia AI. Memang ada yang digigit beneran. Ada tapi 10-20 tahun yang lalu. Dan ini ya, paus orca ini, fun fact aja, dia itu di dunia ini kalau zoo atau lembaga konservasi yang punya, itu cuman di SeaWorld Orlando. Dan itu cuman sedikit dia, di situ cuman ada berapa, di bawah 10 ekor gitu. Memang pernah ada yang meninggal, tapi bukan meninggal dicokot gitu dimakan, Bukan. enggak. Itu AI videonya. Dia itu meninggal karena diseret ke bawah. Oh. Nggak bisa napas jadinya. Jadi kayak dia biasanya tuh hewan nih kocak nih. Ikan juga sama. Dia itu bisa sange sama orang, Bang. Hah? Enggak. Semua hewan bisa sange sama orang. Heeh. Jadi kalau dia udah lihat orangnya ini dia jatuh cinta. Orang nih manusia Bang. Manusia. Si ikan ini jatuh cinta sama trainernya sendiri. Heeh. Karena dia lihat ini monyet juga paling sering. Dia udah nggak percaya sama monyet lagi. Percayanya sama orang. Jatuh cintanya sama orang. Dia pengen kawinin orang itu terus-terusan. Anjing pun gitu. Pernah nggak lihat anjing yang gesek-gesek? Iya. Iya. Kayak gitu. Itu sange sama orang namanya. Oh. Kalau itu nggak dikoreksi, itu bisa lanjut terus tuh. Makin sange. Nah itu kejadiannya yang terjadi sama si trainer dolphin orca itu. Sange di bawah turun. Kayaknya sih mau dikawinin. Nggak bisa napas lah manusia kan kawinnya nggak di dalam air. Iya benar. Ada juga sih di dalam air kan. Ini nggak apa paus loh Bang. Enggak sama paus, sambil megang gelas kaca begitu kan. Asoy. Tapi kepalanya kan di luar, tetap nggak Kepalanya di masuk. luar. Palanya di dalam kayaknya dah. Loh. Itu palkon. Kontrakan. Kontrakan. Ya. Iya. Iya main dia berasa mainnya ya. Enakan ini. Nih, kayak gini nih. Aku berani, aku suka anjing sama kucingnya kan sayang. Yang kan, yang lain. Jadi kalau bully ini mukanya doang serem. Apa karakternya tuh baik. Semuanya sih. Semua American Bully biasanya baik. Kayak Hello Kitty. Tapi lu ada kecemburuan nggak hewan? Kalau anjing kan tahu ya. Akhirnya dia juga punya rasa, terus setia sama majikan gitu ya, ownernya. Ada rasa cemburu nggak sih anjing gitu? Cemburu. Kalau kita deket sama siapa tapi sama gitu? anjing lain biasanya. Oh. Kalau sama orang sih kayaknya enggak sih. Enggak. Kalau doggy enggak. Kalau monyet cemburu sama orang lain. Kalau doggy dia enggak cemburu sama orang. Biasanya cemburunya mau doggy lain. Kalau ini kita elus, terus kita pindah ke doggy ini, ngamuk dia. Maunya dia terus yang dielus. Maunya gitu. dilus. Jadi lu begini-gini. Elusnya. Ngapain? Ya, satu-satu lah keluarin. Gue kira gini aja semua sini ngumpul. Ser. Dilus semua. Iya, dilus semua. Nih. Turunnya. Kejar. Jangan. Sini, balik. Nah, ini kenapa nih dia nih ngejar Bang Firza nggak yang lain?
Kenapa? ngejar Karela juga. Karena dia yang takut. Dia yang takut. Dia kayak gimana ya, memberikan sinyal bahwa kejar saya ke dia. Enggak ada ngomong begitu gua. Kayaknya tadi kalian ngomong begitu. Secara gestur maksudnya. Udah Bang, sini Bang. Gak apa-apa, udah dipegang. Mending ganti hewan aja. Iya, ganti hewan aja. Bener ya? Ganti ya. Iya. Kalau ini gue yang berdiri nih. Ganti ya. Aduh. Tukar sini. 30 kilo loh. Bang, astagfirullahaladzim. Tukar. Masa ya semuanya keluar ini? Apa? Gue sendirian nih. Macam apa? Nah, Sebelah sini kan? Ini berani dong. Bang, jangan dilepas ya Tetap Bang. takut. Aman, ini nggak dilepas. Dia bisa nggak itu? Nggak, ini tidak bisa. Ini jenis anaconda. Apa? Katanya Mbak Dela sini. Gak mau. Kebanyakan takutnya nih kita. Wah! Katanya nggak takut, suruh pegang mau. Katanya nggak takut, suruh pegang teriak gimana? Bang, tapi ini gak ada bisanya Bang. Nggak ada. Ini anaconda, nggak ada bisa. Ngelilit ya? Ngelilit. Jadi anaconda ini ular terbesar di dunia. Jenisnya anaconda. Ini kecil tapi. Ini masih kecil. Ini nggak kecil-kecil amat lah. Dia lah medium kayak remaja gitu lah. Itu anaconda itu yang bisa lebih besar dari manusia ya? Yang green anaconda ini kayaknya hybrid. Jadi kalau yang green asli itu besarnya kayak tiang listrik. Kalau ditinggiin ke atas gitu. Anaconda itu panjangnya kurang lebih 8 sampai 9 meter. Diameternya udah kayak pohon beringin lah pokoknya. Segini nih, sekitar segini nih kalau yang dia lepasin ular sama dia. Iya Bang. Kira-kira begitu. Jadi anaconda ini asalnya dari Brazil, bukan dari Indonesia. Kalau di Brazil ini terbesar di dunia. Kalau yang terpanjang di dunia ada di Indonesia, namanya reticulated python. Sanca batik atau sanca kembang sebutnya. Ini khas Indonesia? Enggak, ini dari Brazil. Dari Brazil. Yang dari Indonesia tadi retic. Jadi anaconda ini kalau di alamnya itu bisa makan kebo ya. Kerbau. Tapi kan dia sistem makannya lilit ya? Jadi kalau ular tuh beda sama kayak kita gitu. Sama sih. Jadi dia matiin dulu. Jadi ya sama benar. Kita nggak ada makan kebo. Iya, masa makan itu. Kalau kebanyakan ular tuh dia matiin dulu. Jadi dia gigit, ngelilit itu matiinnya. Begitu sudah meninggal, dia akan cari kepalanya dulu. Mana ya kepalanya? Nah, dia masuk dari kepala. Kenapa kepala dulu? Karena itu corong paling kecil. Dia akan mulai dari yang kecil gitu, kayak dari atas kepala gitu biasanya. Dia melebar. Mulutnya ini bisa lebar. Ada yang 5, ada yang 10 kali lipat besar kepala. Gitu. Jadi beda-beda tiap ular. Bang, gue penasaran deh, dia berak kayak apa ya Bang? Kayak tai. Iya, maksudnya dia punya pantat atau nih, gimana sih? tunjuk ya. Jadi ular itu nggak cuma kepala, leher, terus abis. Nggak Iya. gitu. Iya, kan bingung ngeluarinnya Nggak. gimana. Jadi ular itu ada badan-badannya juga. Jadi ini bagian kepala. Iya. Ini kepalanya. Nih leher tuh kira-kira sampai sini nih. Ini kepala, lehernya sampai sini nih. Iya. Nah, ini itu bagian perut. Udah ada isi ini bagian jantung gitu. badan, perut, jantung, apa segala macam di sini. Terus ini bagian usus dan lain-lain. Terus di sini baru ekor. Nih, ini ada pembatasnya, lihat gak nih? Nih. Nih, ini ada batasnya ini. Nih. Ini udah ekor. Patternnya beda. Nah, dari sini, ini ke sini ekor. Nah, terus pantatnya mana Bang? Ini pantatnya nih. Nih, tuh pantat tuh. Tuh keluar tai tuh. Berak dia. Oh, berak dia. Bukan, ini bukan tai. Itu namanya urates yang warna putih. Apa tuh uratnya? Kalau tai warna hitam. Jadi kalau reptil itu kalau sekali pup ada 2. Oke. Warnanya satu hitam, satu putih. Kalau orang kan coklat semua. Iya, benar. Kalau ini satu hitam, satu putih. Jadi urates itu kayak gini nih. Ini tuh ekses kalsium. Jadi mereka itu kalau ada kalsium berlebih, dia akan dibuang lewat urates itu. Itu full kalsium tuh. Bukan ini yang ditunjuk itu tadi. Oh iya, benar. Kok nyari? Kalsium. Tapi jangan dimakan ya. Ini Iya. mah pembuangan. Kalau kita makan mau keracunan kita ntar. Diare. Gitu. Ular tuh galak juga nggak? Galak juga nggak ular? Atau sebenarnya megang ular pun udah aman gitu tangkap ular? Jadi gini, ular ketemunya di mana? Kalau ketemunya dia ular piaraan, ada yang jinak, ada yang galak. Tapi kalau di hutan, udah pasti galak semua. Udah pasti. Binatang sih, semua binatang Bang. Kalau binatang itu hasil ternak, ketemu orang baru lahir nih, ketemunya orang. Harus kalau dipegang-pegang terus tiap hari, sering interaksi, pasti jinak. Jadi hewan kalau galak itu tuh biasanya defensif. Kenapa defensif? Karena dia nggak tahu uncertainty gitu loh, dia nggak yakin ini apaan. Jadi harus proteksi lingkungannya dia.
Nah, begitu dia proteksi dia harus galak. Kalau nggak dibunuh sama predatornya. Kalau di hutan gitu kan. Jadi kalau hewan dari hutan pastinya dia galak. Kalau ini mah udah pasti enggak. Bau urates nih, kecium nggak? Iya. Nah, ini bau urates nih. Baunya enak kan? Iya. Kayak bau setengah tai gitu kan? Iya, bener. Bang, tapi dia anteng ya, Bang? Anteng. Mau pegang? Enggak. Bang, gue tuh paling takut sama reptil. Nih, pegang lah. Tuh. Bang Bisa Firza. coba aja. Gue megang berani, tapi kalau dikalungin enggak. Ya, coba pegang, gantian. Pegang. Jangan disodorin sama sendiri. Berani no. Gimana teksturnya ular? Nggak bisa, gue nggak bisa. Udah pernah megang. Maksudnya gimana teksturnya ular? Licin nggak? Basah nggak? Enggak. Enggak kan? Kayak ikan udah Ikan basah. udah kering. Iya. Coba Mbak. Nggak. Jadi ular itu nggak licin sebenarnya. Ular itu kayak dompet. Kayak setengah Ya sepatu. kayak dompet, benar. Kayak dompet setengah sepatu gitu kan. Coba deh Mbak. Nggak bisa. Nggak bisa Tapi lu kalau setuju reptil, nggak Bang. kalau hewan kulitnya dijadiin dompet? Kalau selama itu tidak dilindungi sih nggak apa-apa. Hewan-hewan liar yang di... Nggak liar ya. Hewan. Jadi kalau yang dijadiin dompet biasanya kulit buaya. Itu hewan dilindungi. Tapi ada kuota memang untuk dimanfaatkan. Ya bisa-bisa aja nggak ada masalah. Gue kira lu kayak... Nah, gue juga masih makan daging, Bang. Ini kita vegetarian nggak juga. Ular ini juga makannya daging, Bang. Bener. Itu sesuai aja. Tuh Mbak Dela makannya daging. Pegang dah. Enggak. Dimanfaatkan boleh, tapi jangan lupa melestarikan. Benar. Gitu. Bang Audrey, itu kalau ditaruh di lilit di lehernya Bang Firza, Bisa. Bang, coba. tapi dia ngebunuh nggak? Maksudnya, Nanti aku ajarin cara bukanya. Ah! Kalau Bang Firza Kalau sempat gitu mah. Ayo, Bang. Gak apa-apa. Lu aja. ayo Bang. Gak apa-apa. Ini sumpah episode paling banyak outframe ini beneran. Cobain. Enggak, Bang. Sekali seumur Kan hidup. ada bawangnya. Terima kasih ya. Jangan. Gak apa-apa. Dia mah kalau dia nggak ngelilit kau ini. Apa maksudnya nggak bikin mati? Coba ada yang berani nggak? Firly. Boleh. Sini. Siapa tuh boleh? Sini. Ah, sini. Palanya tempelin yang di sini yang urat ini Nah, nih. sini Yang Bang. pingsan. Ke sini Bang. Nah, nih rasain nih lilitan anaconda. Nggak, tar dulu. Ntar gue jatuh. Sabar dulu. Atas dulu. Nggak, biar dia nyaman dulu. Emang sejak kayak gitu? Enggak lah, lebay ini mah. Biasa aja kan? Tuh dia diem ya? Tadi enggak, ntar dia akan coba. Nah, cara Dia ngelepasin akan gimana coba tuh? mencari tempat yang nyaman untuk dia berpijak. Oh iya, mulai ngelilit dia ya. Nah, kalau udah mulai sakit kabarin ya. Geli. Geli. Karena ini bukan ular dendam. Oke. Ini apaan? Buntut pantat itu. Jadi ini hanya ular mau nangkring. Kalau ini begini nggak bahaya. Nggak bahaya. Nah, kalau ular dendam itu bisa bunuh orang. Kalau kayak gini. Dendam itu lilitannya beda. Lilitannya kayak gitu, di squeeze gitu. Itu yang bisa bikin orang meninggal. Kalau yang kayak gini nggak. Bertanggar doang nih. Nggak apa-apa kan? Bikin dendam bisa nggak? Gimana cara bikin dia Sampai dendam? kapan? Bikin dia dendam Nggak gimana bisa caranya? karena ini dia ularnya bukan ular galak. Jadi cara nih, misalkan kelilit ular dendam, misalkan aja. Misalkan. Tiba-tiba kelilit di leher gitu. Caranya gimana ngelepasinnya? Ngelepasinnya nggak bisa begini nih. Nggak Kalau bisa. begini tidak akan lepas. Sampai kapanpun nggak bakal lepas. Jadi ngelepasinnya harus cari ekornya. Jadi gini, dari ekornya. Kalau dari pala Bisa juga tapi kegigit kalau dia galak. Oh, benar. Kan ada giginya. Gitu caranya. Kalau ngelepasin ular yang udah nancep di kepala gitu. Ih, nancap gimana bisa nancap? Kalau mulutnya nyangkut ya giginya kan suka nyangkut. Kalau giginya nyangkut buka pakai kayak tongkat gitu atau sapu lidi gitu, Masukin gini. congkel ke atas. Oh. Atau disiram air biasanya. Sampai dia nggak bisa napas, terus ntar dia buka sendiri biasanya gitu. Gue dikasih tahu siapa ya temen gue katanya ular tuh giginya tuh. Jadi kalau udah gigit tuh kalau ditarik gini makin robek ya, makin koyak ya. Betul. Makanya bukanya nih. Coba kita lihat ya. Tuh lihat, giginya tuh kayak gimana tuh? Oh iya. Ya. Tuh, giginya bersisik gitu tuh. Ya ini kalau piton-piton sama anaconda biasanya giginya gini. Jadi giginya banyak kan. Kalau terus ngadep ke corong ke belakang gitu loh. Jadi gini nih, kayak kail gini. Itu kalau nancap di sini, kita tarik tangan kita ya sobek. Habis. Makanya jangan ditarik kalau kegigit hewan. Diem Ular aja? terutama. Diemin, siram pakai air. Oh, Atau congkel mulutnya ke atas. ditarik gini ya? Kan orang biasa refleks nih, kita ditarik gini kan. Iya. Itulah selesai sobek. Gitu. Kalau ularnya gede bisa sobeknya parah banget, bisa jahitannya belasan. Bang, ini namanya siapa Bang? Ini namanya Virgoun. Virgo. Ya terlalu. Virgon. Terlalu sama spesifik ular ya. ya. Terlalu spesifik ya.
Enggak, karena waktu itu lagunya Bang Virgon lagi terkenal waktu itu pas dapet ini. Lagunya itu telah habis sudah cinta ini. Nah sekarang saya nanya, hewan baru dapat yang mana, ada nggak? Baru dapet. Ada dapat lagi nggak hewan baru dapat? Baru dapet tuh gimana ya? Ini dulu rescue dapetnya. Rescue lagi ada nggak baru? Enggak. Saya cuma mastiin namanya statue bukan itu doang. Oh karena lagi viral. Statue. Masih itu doang. Enggak lah, kalau hewan aku namanya memang macam-macam. Ada aku punya buaya namanya Nikita. Wow. Hah? Buaya. Gua nggak kaget di namanya, dia punya buaya yang kaget. ada buaya. Jadi namanya memang macam-macam kalau tempat. Bang, ini hasil rescue. Ini bukan, ini beli, ini import. Oh. Ini hewan import kayaknya dari Amerika juga, tapi ini mahal ini dulunya. Sekarang sih udah agak murah, sekarang tuh kayak 6-7 juta. Dulu tuh 12-13 juta kalau anaconda. Malah kalau yang green sekarang udah sampai 25 juta, jadi agak mahal. Karena langka gitu. Makannya apa? Kelinci. Jadi setiap hari beli kelinci? Enggak tiap hari, makannya tuh 2 minggu sekali. Kelinci gede gitu? Kelinci yang 200.000 itu? Iya, 150-an lah ya, segitu. Makannya 2 minggu sampai sebulan sekali. Makannya? Oh, dia nggak tiap hari makan gitu berarti? Ular itu makannya biasanya seminggu sekali, sampai sebulan sekali. Semakin dia gede, semakin jarang. Ini irit ya berarti ya? Irit. Melihara ular irit ya? Tapi nggak bisa diajak main. Kata siapa? Bisa, tadi kan coba lu main. Bisa diajak main. Justru harus diajak main biar jinak. Kalau dia di kandang terus, galak jadinya. Makanya irit. Pupnya seminggu sekali, makannya seminggu sekali. Sekali berak keluar tengkorak gitu? Enggak dong, kan ada usus. Gue kayak terlalu dicerna. Kan udah dicerna, jadi dia udah dicerna di badan, keluarnya pupnya yang hitam ya kayak pup orang, gak ada bedanya. Sebanyak apa tuh Bang? Semakin gede semakin banyak. Jadi ular kalau gede banget ya, kan dia bisa makan misalnya kayak kambing gitu ya. Cernanya lama, tapi keluarnya gede. Makanya kalau dia makannya sudah besar banget, terus misalkan dia birahi deh tiba-tiba ya, dia mogok makan. Nah mogok tuh bisa sampai, aku punya ular dulu bisa sampai 2 tahun gak makan. Hidup. Nahan cange aja dia tuh. Iya, benar. Gak mau makan. Ngambek. Maunya apa? Gadis. Cari kan si gadis. Tapi dia minum Bang? Minum. Tiap hari? Enggak juga, termasuk maunya dia aja. Jadi ular itu kalau di hutan tuh opportunistic feeder sebenarnya. Mereka kalau minum pun harus nunggu hujan biasanya. Nyari hujan atau nyari danau kan jauh. Iya. Kemana-mana susah gitu. Jadi mereka memang secara evolusi udah kuat menahan lapar dan haus. Oh. Nandain kalau di rumah ada ular gimana Bang? Nggak bisa, nandain caranya gimana? Oh iya ya. Dia muncul aja tiba-tiba cut gitu kalau ular. Gue ngeri di loteng-loteng ada ular gitu. Apa keciuman dari bau? Enggak. Kalau ular itu nggak bisa ditandain. Kalau yang bisa kecium dari bau tuh misalkan musang gitu. Kucing itu kecium baunya. Kalau ular nih bisa ya ada bau pupnya mungkin ya. Tapi sedikit gitu ya, susah didefinisikan. Ya. Orang ada ini kok di mana ya, daerah mana gitu. Di kasurnya, nggak taunya di bawahnya ada ular gede tinggal di situ. Iya, di kasur. Itu biasanya sih masuk rumah Bang, bukan tinggal. Dia nyasar. Enggak, emang punya suaminya. Wah. Emang itu di bawah kasur, bukan di atas kasur? Di bawah. Pokoknya di depan. Suaminya di bawah kasur? Di depan muka istri. Maksudnya ular beneran? Gue kira ular-ularan. Kagak ular-ularan. Apa sih? Pembahasan apa ini? Tapi yang baunya nyengat juga ya ternyata ya. Itu urates itu. Iya, urates memang bau. Iya. Jadi pengaruh baunya ngetel itu harus apa? Harus cuci tangan sebenarnya. Gak bisa pakai tisu doang. Abang mau cuci tangan dulu nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti aja. Pakai ini aja. Ya? Bisa ini tapi tiba-tiba telunjuk begini mulu aja. Enggak. Mau pakai itu. Mau pakai itu. Ini lubrikan kan? Iya, Bisa. Boleh, nggak apa-apa. Biar nggak bau aja kan. Mantep juga cuci tangan pakai lubrikan. Oh, itu harus dibuka deh kayaknya. Anjir, ini di close. Ini aja Bang lebih wangi. Coba. Kayak terlalu sembarang deh itu. Nah, ini bukannya. Nah. Ini yang mana yang buat rambut? Anjir ini mah jadi licin, Bang. Ada. Gua dikerjain anjir. Ini aja pakai sarung tangan. Tapi wangi apa-apa. Oh, tisu basah. Kalau di dunia hewan itu kita harus terbiasa sama yang namanya bau. Pertanyaan. Bukan reproduksi maksudnya. Jadi bukan bokep.
Memang kalau di hewan tuh kan tujuan utamanya dia hidup apa? Berkembang biak. Berkembang biak. Iya. Jadi kita harus belajar ini. Kayak ular tuh titiknya ada 2. Masa iya? Iya bang. Iya, aduh tadi aku nggak nunjukin sih. Pokoknya ular itu ada titiknya 2, dia hemipenis namanya. Maksudnya tuh? Cabang gitu bang. Vaginanya pun 2. Ceweknya? Lakinya, ceweknya 2, vaginanya juga. Anjing, kayak casan HP gitu ya. Gitu. Bener. Berarti dia bisa ngewe sama dua ular bang? Enggak, ceweknya 2. Enggak, ceweknya lubangnya 2, jadi dua-duanya harus masuk. Oh kan cowoknya juga ininya 2 ya? Jadi kalau ngelok, dia tuh dua-duanya harus masuk, cet gitu loh. Terus baru gitu. Tapi dia nggak goyang ya, nggak goyang. Terus diem aja gitu. Diam. Jadi dia lilit, terus dia ngelok gitu dalam waktu 2 jam. Dia kayak Bang Firza lah. Kayak gitu diam aja gini. Dia apa aja gitu? Dan gue yang lepas katanya. Kayak orang ngancet gitu loh istilahnya itu. Kalau ular gitu. Ular gitu kalau kawin. Gue kira gimana gitu, kayak bebek gitu. Kalau bebek kalau bebek kan diinjek. Iya. Hah? Diinjek. Loh, lu nggak tahu bebek kalau kawin diinjek ceweknya. Diinjek bener-bener diinjek. Diinjek. Kan dia punya sayap, dia nggak punya tangan. Cara bikin ceweknya diam gimana? Diinjek. Terus baru cucut gitu. Wah, tititnya keper, tau gak? Keper. Enggak, yang tititnya keper babi. Enggak. Bebek juga ya? Bebek keper gitu. Iya, mirip. Soalnya gue waktu kecil nih, jadi di tempat gue tuh banyak bebek. Bebek lagi berhubungan intim, tititnya keluar. Bentuknya kayak keper gitu, gede gitu, saat. Nah kerjaan kami ngambil pasir. Ngambil pasir lempar ke tititnya, jadi tititnya nggak masuk lagi. Iseng amat mulai titit bebek. Begitulah kami. Gitu, jadi tiap hewan tuh alat kelaminnya beda-beda. Kalau ikan tititnya di mana? Iya ya, itu sama, dekat pantat juga enggak? Enggak, dia nggak pakai titit. Tititnya di dalam. Nah, maksudnya? Iya, kalau pembuahan nggak ada tititnya, langsung keluar spermanya, cus gitu. Oh jadi? Tuh ikan kan nggak semuanya ngewe. Ikan tuh nggak semuanya cuk-cuk gitu. Banyak kan yang enggak. Banyak kan cuma ceweknya buang telurnya, pembuahan di luar gitu loh. Pembuahannya di luar, jadi langsung spermanya. Beda-beda lah, tiap hewan banyak aneh-aneh. Abang tahu semua? Kebanyakan lah, nggak semuanya. Banyak yang lebih aneh-aneh lagi. Misalkan nih kayak laba-laba. Laba-laba? Dia ngewe nih, setelah ngewe, lakinya dibakar. Dimakan? Iya, jadi memang beberapa serangga sama Arachnidae itu cowok itu hidup hanya untuk ngentot terus mati. Tapung. Iya, pokoknya banyak serangga deh. Banyak kayak laba-laba apa. Si ceweknya itu akan makan cowoknya nanti buat persembahkan diri buat cewek aku. Sampai meninggal. Untuk ngasih tenaga buat ceweknya bisa bunting gitu. Oh gitu. Terlalu dedikasi itu. Terlalu dedikasi itu. Itu sin namanya. Manusia juga gitu. Iya, kalau udah nikah udah nyerahin nyawa aja gue nih. Udah ikut istri ya. Hidup gue udah hitam putih rasanya. Bang, kenapa nggak bawa harimau ke sini bang? Aduh, ini kagak bisa kalau harimau. Susah ya? Jadi, nggak boleh ya? Nggak bawa. Satu, saya tidak punya harimau. Oh. 2, kalau harimau itu satwa appendix 1. Jadi yang aku bawa dari tadi itu semuanya satwa appendix 2 dan yang tidak masuk appendix. Appendix ini mengacu pada peraturan dunia Interpol yang nangkapin biasanya Interpol. Jadi aturan dunia ini ada appendix 1, 2, 3 dibuat sama IUCN lembaganya. Ini nih ngebatasin hewan mana yang boleh dijual beli, mana yang boleh diekspor, sama yang harus dibatasi. Nah, kalau harimau masuknya appendix 1, berarti itu dibatasi sekali. Sangat diperhatikan, disorot dunia. Harimau Sumatera nih dari Indonesia. Itu dibatasi sekali. Orang utan, gajah Sumatera, komodo, itu semua dibatasi. Boleh nggak dibawa ke luar negeri? Boleh, tapi ada syarat-syarat yang benar-benar harus diperhatikan. Misalkan dia harus kebun binatang. Terus tempatnya harus memadai, gitu-gitulah. Harimau itu appendix 1. Semua harimau di dunia ini. Jadi kalau bawa-bawa ke begini-begini nggak akan mungkin. Bener juga. Yang itu aja yang berapa tadi? 2 aja kita kotor kacir ya. Apalagi harimau. Tapi kalau harimau misalkan dia hasil penangkaran ya. Dia memang lahir di penangkaran, kecil memang udah socialize sama orang. Baik sih, hampir kayak kucing gitu karakternya. Dia kalau harimau itu kucing besar ya. Iya, kucing besar. Kucing besar tuh dalam genus Panthera namanya. Jadi kalau Panthera leo singa, Panthera tigris harimau gitu ya. Intinya harimau ini apa singa gitu ya, karakternya tuh kayak kucing sebenarnya, hampir persis kucing. Tapi ada anjing-anjingnya dikit.
Kayak kucing, anjing-anjingnya Nah, karakternya nih kalau kucing tuh lebih kayak soft banget gitu. Iya. Kan. Kalau anjing agak barbar. Nah, Iya, ini betul. tengah-tengahnya, hampir ke tengah-tengah gitu. Jadi mereka nih barbarnya kayak anjing, tapi kelakuan basicnya kayak kucing. Kucing. Pokoknya intinya kita bisa nyentuh hatinya nurut. Enggak gitu. Enggak juga? Enggak. Salah mulu gue tentang hewan, gue pantesan gue dikejar anjing tadi. Makanya kan ada Bang Aude, kita kayak kuliah deh ini. Kita Iya. kuliah sama dosen yang ngerti sama hewan. Masalahnya nggak ada kuliahnya di dunia ini nih tentang beginian. Iya. Adanya zoologi, tapi zoologi itu cuman kayak spesies doang ya. Berarti Bang Audrey belajar yang kayak gini-gini tuh gimana? Otodidak. Baca ngeliat. Dokumenter, iya terus lihat orang lain, teman-teman aku kan banyak. Jadi kita riset orang gitu. Sama experience sendiri kan aku pernah masuk sendiri ke kandang harimau kayak gimana rasanya. Enggak, di mana? Di Ragunan itu loncat langsung. Enggak. Jadi ada di beberapa penangkaran lah. Ada di beberapa penangkaran kan ada yang punya harimau. Jadi aku bisa experience karakternya. Jadi kita kan tahu dia tipenya kayak gimana. Gak bisa cuma nyentuh hatinya, itu ada caranya tuh. Misalkan harimau ini ada muka-muka mau iseng nih. Dia kan mau gigit kan pasti hancur. Iya. Nah itu ada koreksinya. Misalkan hidungnya kita tap-tap. Jadi dia mau gini kan, hidungnya tap-tap dulu, di tap. Nah, terus dia nggak jadi. Nah gitu loh. Terus misalkan dia udah mulai gini nih, kakinya gini nih. Iya. Nah, itu udah mau gini kan, terus kita tap-tap gitu. Jadi ada caranya. Ngasih tahu. Kalau kita kasih gini terus kegigit. Oh. Gigitnya main, tapi bolong. Iya, mainnya Mainnya juga kucing bolong. besar. Beda sama kucing kecil ya. Coba Mbak, lu ada kucing, coba harimau. Gue pengen sih, cuman kan yang tadi dibilang Bang Audrey itu harus punya tempat yang memadai. Betul. Di Oh rumah. nggak boleh di kosan 600.000? Gak boleh dong. Gue kira boleh. Habis dong itu ruangan buat dia doang. Jadi harimau aja sebenarnya gimana ya jelasinnya? Harusnya tidak boleh dijual beli. Yang boleh tuh perpindahan satu dari penangkaran ke penangkaran lain. Jadi penangkaran harimau A nih, pindahin ke harimau B untuk nambahin gene pool namanya. Jadi genetiknya ditambahin. Tapi kan tetap pakai duit ya. Iya benar. Saya mindahin barang dari tempat lain. atau Nggak ada hewan dari tempat duitnya. nggak ada duitnya. Ya tapi sebutnya bukan jual beli, bukan. Nah ongkos itu pokoknya mahal deh. Ongkosnya? Bukan ongkos, maksudnya Kisaran. biayanya. Kisaran boleh disebut nggak Bang? Kisaran. Di bawah M, di atas 500 per ekor. Wow. Harimau India ya, bukan Indonesia. Indonesia nggak bisa. Ini udah jadi sekali. tapi? Udah jadi gede gitu? Apa masih Udah anakan? kecil gede hampir mirip harganya. Gak ada berubah kecil gede. Enakan dari kecil lah. Apaan? Iya kan Bang ya? Iya itu, pokoknya itu kalau pertukaran satwa kira-kira biayanya segitu. Jadi agak mahal. Memang nggak semua orang bisa kan, apalagi Iya. gitu. Orang dikasih gratis aja kagak mau. Merawatnya itu, belum makanannya, Betul. tempatnya Nah, dia. Makannya mahal banget juga. Nah. Ya nggak semahal itu sih, tapi mahal lah. Sehari kan satu harimau tuh kurang lebih 4-5 kilo. Daging. Daging entah itu sapi, ayam, kanguru, zebra, kuda gitu loh. Dagingnya itu pilihannya. Jadi ya itu aja berapa? Ya anggaplah ini ayam semua ya, makannya sehari 5 kilo 150.000 kan? Iya. Kali sebulan 4,5 juta, 5 juta. Itu baru ayam doang Baru itu. dagingnya ayamnya doang. Jadi kan ngerawatnya mahal. Terlalu mahal kayaknya dah. Iya. Makanya saya tidak punya harimau, mahal. Terlalu mahal hidupnya. Kalau ular makan seminggu sekali. Murah. Iya. Murah. Gitu. Tapi nggak dulu kalau reptil saya. Reptil seru Tapi sih. aku baru pertama kali loh ngelihat pantat ular. Tadi. Pertama, Gua ini, Aku abang tuh gua pecinta bingung, ular, tapi sebenarnya gua udah lihat. Ular tuh punya pantat ternyata ya. punya Bang Firza juga punya pantat. Punya. Coba Bang. Kalsium juga, kalsium juga. Tapi pokoknya berarti intinya tuh yang penting kita punya power yang kuat aja untuk naklukin hewan. Energinya ya. Energinya. Kalau power doang, misalkan dulu nge-gym doang ya nggak ngaruh. Nah, Intinya kita tahu kapan dia ini, oh ini gejalanya mulai nggak benar, kita harus koreksi dia. Gitu. Dan energi dasarnya memang harus udah kuat, kalau enggak ya kayak tadi lah. Ngelatih itunya tuh gimana tuh? Itu kan berarti harus ada rasa juga kan? Bukan rasa, maksudnya Energi. feeling. Oh. Ada feeling. Latihan bang. Ngelatihnya latihan. Dari hewan-hewan kecil dulu. Ketemu semut. iya, ya nggak semut nggak ada. Kayak misalnya ada apa laba-laba ya? Iya. Apa sih tadi? Ya Laba, pokoknya yang tarantula. hewan-hewan reptil itu yang berbisa gitu kan pasti udah pernah kena nggak Bang? Pernah, aku pernah digigit king cobra, pernah digigit. Itu tarantula berbisa pun pernah. Cuma kalau tarantula tidak bisa bikin meninggal orang ya. Kalau tarantula memang keram aja keram. Yang gigit aku tarantula Jawa. Tapi abang udah tahu dong cara menyembuhkan nih, maksudnya langsung diobatin pakai apa gitu? Nggak diobat, kalau tarantula nggak diobatin dia bilang aja. Ini emang apa? Ini koreng semua ini.
Enggak, tato. Tapi bang ini korek semua tadinya bang. Udah ditutup iya. Tutup pakai tato, bener. Oh. Beneran. Ini tadinya kayak kaki aku. Hancur gitu nih tuh. Oh iya. Bopak-bopak gini, makanya aku tutup tato. Yang kiri udah, yang kanan belum. Gitu. Kalau nggak aku kayak orang sakit. Kayak orang kena mental gitu. Nggak, kayak orang buduk aja. Kayak orang buduk. Tadi ini semuanya kayak gitu. Kena cakaran, kena gigitan gitu. Udahlah Bang Firza, main yang aman-aman aja ah. Lah, gue dari tadi juga main aman ini. Kan gue pakai ini. Vivo Super Safe. Kualitas internasional, aman dan nyaman. Nah. Tapi bukan itu maksud gua. Jadi tuh nanti Bang Audrey itu bawa mikropik. Bang, katanya bawa mikropik juga ya? Bawa nih, aku bawa. Yang titiknya spiral. Waduh. Yang titik spiral. Ini dia. Oh iya, sini. Ah, iya. Ini Ica berapa Bang? Ini Ica udah ke-12 apa? Ini babi. Bacil, babi kecil. Bacil. Kita hari ini bawa yang haram-haram semua. Yang Bang, haram-haram ya. semua. Semuanya haram, podcast haram memang. Semua lo haram hewannya ini hari ini. Gak apa-apa. Kan dia hewan, makhluk hidup kan. Makhluk hidup. Dagingnya haram kalau dimakan. Iya. Kalau dimakan kan gak apa-apa. Bener. Ini segini emang? Atau anakan ini? Ini anak, ini umur 3 bulan. Dia bisa besar berarti? 3 bulan. Besar bisa tapi paling segini lah. Sebantal ini ya? Nggak gede dikit lagi dari inilah. Kurang lebih segini. Tetap ada bulunya? Ya masa bulunya hilang bang kalau udah tua? Enggak, kan ada babi yang pink itu Iya, ada Bang. bulunya. Oh itu babi makan. Oh, Itu beda. babi yang dibuat kayak nasi Hainam begitu. Oh. Itu ada bulunya juga tapi lebih Tapi tipis kecil. dari ini. Lebih tipis. Ini nggak boleh dimakan? Nggak bisa maksudnya? Bisa tapi nggak ada dagingnya bang. Karena kan kecil. Kecil. Walaupun dia udah gede, tetap gak ada dagingnya? Dagingnya kayak sedikit banget. Jadi daging ini pegang deh kak. Bang, dia gak gigit ya bang? Jadi ini keras gitu loh kulitnya, gimana jelasinnya ya. Jadi megangnya harus gini bang. Apa bang kak? Nah. Gitu. Kalau begini dia rasa kayak digigit elang. Kok dia bisa tahu rasanya digigit elang? Iya maksudnya Gua kayak nggak takut kayak sebenarnya. predator. Pegang dulu. Enggak megang. Kok gitu sih anak kita bang? Allahu Akbar. Ini mukanya berarti menurut kamu mirip aku. Iya. Lucu banget. Babi itu fun fact dia tuh sebenarnya lebih pintar pada doggy. Faktanya. Pinternya? Babi itu pinter banget, IQ-nya di atas doggy. Oh. Jadi doggy itu kan kayak anak umur 3 tahun. Kalau Iya. mereka tuh kayak anak umur 5 tahunan gitu. Beda 2 tahun sih, sama-sama Iya. suka jatuh tetap. Tapi mereka ini lebih pintar. Jadi banyak orang kan mitosnya bilang babi itu jorok. Babi itu kayak suka di kubangan gitu kan. Itu sebenarnya mereka nggak mau di situ. Mereka di kubangan itu karena mereka tuh suka dingin. Iya. Jadi mereka tuh suka tempat yang dingin. Kalau dia panas, dia nyebur ke kubangan supaya dingin. Iya. Ini babi-babi aku ya, yang aku pelihara ya. Mereka tidak ada satupun yang mau menyentuh pupnya sendiri. Karena? Nggak tahu emang begitu aja babi. Kalau anjing kan masih ada yang pupnya sendiri. Iya, Diinjek, terus kadang mau dimakan gitu kan. Ini nggak bakal mau mereka. Aneh dah. Jadi memang dia secara evolusi, hewan ini bersih gitu. Oh berarti kalau babi rumahan kayak begini, nanti dilepas ke hutan gitu, belum tentu juga dia mau ke lumpur ya? Ya kalau itu bisa ke lumpur kalau dia kepanasan. Babi hutan pun sebenarnya bersih juga bang. Sebenarnya. Nah, kalau babi hutan beda ya. Babi hutan gede. Iya. Babi hutan gede. Hitam gak sih bang? Hitam. Terus taringnya lebih panjang, jadi taringnya bentuknya kayak gini gitu loh. Gigit dia gigit. Kalau babi hutan. Enggak sih, kalau babi ini hampir semuanya enggak. Jadi gigitnya sedikit. Bisa gigit, bisa. Banyak kan nyuruduk gitu loh. Oh. Ini giginya gimana? Bentuk giginya gimana? Giginya nggak ada taringnya, tapi ada tanduk gini nih di depan. Giginya kayak gigi orang. Pernah lihat gigi sapi nggak? Kalau sapi tahu. Gigi kuda. Kurang lebih mirip begitu. Ini hewan kuku belah. Jadi hewan kuku belah itu ya giginya sebenarnya tidak ada taringnya. Yang ada taring kayak orang gitu, monyet, anjing tadi ada taringnya kan. Ini nggak ada sama Tapi kenapa dia gemeteran gini bang? Kedinginan. Emang iya? Iya, ini agak kedinginan. Ini sini dingin banget. Ih kasihan. Makanya harus dipeluk. Dan dia Ada kain nggak? Diselimutin nih. Bang sini bang, itu bang boleh nggak bang? takut. Ini. Nah, dingin soalnya ini. Nah. Ini Kasihan, dingin. Tapi bukannya babi tuh nggak bisa ini ya bang? Apa? Nggak bisa kepanasan ya? Iya, babi nggak bisa kepanasan, tapi juga Nggak bisa juga kedinginan ya? Kalau kedinginan banget kan dia ini. Kamu dingin ya sayang.
Masih dia. Kalau kecil gini kayak celengan babi lucu. Iya. Coba udah masukin duit. Bisa keluar duit kan bang? Nggak tahu dia memang bisa ngepet sih kadang-kadang. Oh. Enggak, itu kedinginan bener dah kayaknya dah. Coba sini deh. Bang, kasihan bang. Oh, coba sini. Oh sayang, enggak. Terus, Iya. nih digini-giniin tuh kadang, lu keluar duit dia tuh. Alhamdulillah. Maling duit Mau, gua mau pelihara kalau kayak gini. maling duit ke Kadela barusan. Tapi ceban doang. Coba sini saya korek-korek. Korek-korek nggak ada, tapi membentuknya kayak Bang, gendong bang. sih. Enggak. Mau coba? Enggak, saya. Nggak, ini nggak ada ilernya kalau ini kan. Iya. Oh, jadi aman. Dia diem aja, cuma dia gemeteran tadi gue Iya, kasihan. dia meluknya harus agak kenceng. Oh. Kalau ada kenceng dia nyaman. Oh, punya kuku juga ya kayak kuku manusia ya? Kuku belah beda. Jadi kukunya tuh kayak ada 3 doang. Heeh. Enggak, tapi itu harus dipotongin enggak? Gini doang. Enggak lah. Dia kan gali-gali gitu loh. Gimana ya kalau di kandang tuh kayak sek-sek dia ngasah kukunya sendiri. Jadi kukunya nggak mungkin panjang ya? Nggak mungkin panjang. Jarang yang panjang. Ada cuman jarang. Gitu. Ini yang kayak begini ada berapa nih? Maksudnya di tempat aku? Di tempat kamu ya? Banyak. Ada belasan. Jadi kita tuh mereka ini tiap 3 bulan sekali keluar. Bukan keluar maksudnya lahir gitu. Mereka kawin terus lahir, terus lahir. Jadi ada terus. Baby aku tiap 3 bulan sekali ada terus. Jadi yang begini tuh ada terus. Yang kayak misalkan aku bawa 2 tahun lalu ya sekarang udah gede. Iya. Berapa ini? Sekali beranak? Sekali beranak tergantung. Jadi kalau indukan yang jago. Maksud jago diputer gini. Jago. Indukan yang jago dan yang proven ya. Maksudnya dia jago ngurus anak juga. Bisa sampai 11-12. Banyak ya? Penuh rumah pasti. Itu 3 bulan bang? 3 bulan sekali. Makanya ada yang kita jualin juga. Segini nih harganya sekitar 3 jutaan. 3 sampai 3,5. Dia makan apa bang? Makannya kayak orang. Nasi bisa. Pakai sendok gitu. Oh nasi bisa. Suapin gitu maksudnya. Masakin makan bareng. Gitu. Maksudnya jenis makanannya bang. Jenis makanannya tuh kayak makanan orang. Oh nasi bisa. Terus tempe. apapun lah pokoknya nasi Buah-buahan. padang. Sambal bisa makan sambal dia? Bisa. Oh bisa? Bisa. Tapi paling dia gitu langsung. Enggak juga. Jadi babi ini kuat banget. Malah ya kalau di tempat penangkaran babi yang lain-lain, itu dikasihnya tuh kayak susu basi gitu. Bukan susu basi sih, susu yang udah kayak expired tapi belum bau. Nah. Jadi yang tadi limbah gitu sebutnya. Iya. Jadi misalkan dari rumah makan, yang nggak habis kasih ke babi. Di peternakan biasanya begitu. Tapi harus higienis nggak? Iyalah, kalau dilalerin ada belatungnya dia sakit juga. Pasti sakit juga. Sakit dong. Maksudnya kita lihat yang masih bagus gitu, ada juga yang begitu. Terus staplesnya, maksudnya yang setiap harinya tuh selain nasi bisa dikasih pur babi atau ampas tahu. Aduh lucu lagi pur babi. Namanya pur babi. Masa pur babi? Iya, tahu pur gak sih? Tahu, makanya pur burung. Iya. Nah, ini tadi pur babi buat Pur babi. Oh karena hewan ternak, mungkin Hewan jadi ada ternak, ini jadi kan. ada purnya kayak kambing gitu kan kadang ada konsentrat gitu sebutnya ya. Kayak pur gitu lah, kayak banyak-banyak gitu kan. Dikasih Tapi air. dia umur segini masih Kedinginan. nyusu nggak? Sama nyokapnya? Enggak lah, ini mau udah gede. Tapi ada nyusunya juga dia? Kalau yang nyusu dia kecil lagi dari ini. Oh. Sampai umur sebulanan lah nyusu. Selesai dari situ nggak usah nyusu. Bisa langsung makan sendiri. sendiri. Kayak ini udah makan sendiri. Ikan asin makan nggak di sini bang? Ikan asin. Terlalu nggak ada gizi. Bisa aja. Apa aja lah ya makanan manusia tuh dia bisa makan. Kalau anjing tuh kan nggak bisa makan coklat gitu ya. Iya. Nggak bisa makan bawang. Kucing juga nggak boleh coklat. Boleh deh. Oh boleh. Boleh, nggak apa-apa. Bener-bener nggak ada pantangan. Nggak ada. Emang kenapa nggak boleh anjing sama Mati. kucing? Dia kayak ginjal apa livernya nggak kuat gitu loh kalau coklat. Oh. Ada reaksi kimia yang dia nggak bisa cerna. Kalau ini bisa. Yang nggak bisa apa dah? Nggak ada dia Racun bisa. bang, nggak bisa racun. Bener sih. Heeh. Alergi nggak mungkin ada juga berarti? Babi jarang sih, paling kalau alergi penyakitnya babi ya paling skabies, jadi kayak jamuran gitu. Iya. Kalau dia becek terus, kandangnya lembab terus, dia skabies gatel-gatel. Jadi kalau gatel-gatel ya dia apa istilahnya ya merah-merah gitu badannya titik-titik. Bang boleh ditaruh di sini nggak bang? Boleh. Pengen lihat dia jalan deh bang. Kaget dia masih kagetan tuh. Dia emang gitu. Sono. Gitu. Ih dia kedinginan kasihan. Dingin ini ruangannya dingin. Tapi ntar kalau dia udah biasa dia
menyesuaikan. Ayo kejar itu. Dia masih bingung ini tempat apa ini gitu. Dia nyium juga gitu ya kayak anjing sama kayak kucing doggy, ya. kan. Dia lucu banget kan? Yang di Depok babi ngepet ini nih kayaknya nih sumbernya. Enggak COD babi jadi ceritanya orang itu. Bawa pulang aja yuk. Mau kamu tumis ya? Jangan dong. Lu sayang. Ya udah, makasih Bang Audrey Sama-sama sudah datang ke kami. Semoga Terima kasih Bang. banyak informasi yang bisa diceritakan. Pasti dong, kita kayak kuliah nih tadi. Kayak kuliah. 10 SKS ini. Pokoknya intinya kalau ada hewan buas, power kita harus kuat. Ada macan lewat langsung bah gitu. Lawan. Ya selamatlah. Kita punya Tuhan ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah nonton podcast Sukamar. Yes. Saya Firza Logika. Saya Adela. Audrey King of the Jungle. Terima kasih banyak. Dadah.